Al-fa'alu kang agawe lima maring perkara, yuridu kang ngresakake sapa Allah ma utawi perkara, sa'a kang ngresakake sapa Allahu Allah, kana iku wujud apa ma. Wa malan utawi perkara lam yasa kang ora ngresakake sapa Allah, lam yakun iku ora wujud apa ma. Jadi perkara yang di dunia ini apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan terjadi. Sebaliknya apabila ada perkara di dunia ini seandainya Allah tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi. Kita wajib meyakininya bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula lan ora ana daya sumingkir, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billah kejaba kelawan pitulunge Allah al-ali kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Jadi semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia atau makhluk di dunia ini bersifat lemah, tidak punya daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu bisa sukses, seseorang itu bisa mempunyai harta yang melimpah, seseorang itu bisa mempunyai jabatan yang tinggi. Itu bukan karena dirinya, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semua, kalau adik-adik pahami, banyak sekali di desa-desa kita banyak orang yang sering membaca zikir la haula wala quwata illa billah, tetapi dia tidak bisa memahami arti la haula wala quwata illa billah. Banyak yang masih sombong, banyak yang masih mengatakan bahwa kesuksesan adalah berkat dirinya sendiri, kekayaan, jabatan yang tinggi itu karena usahanya sendiri. Padahal la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Manusia itu tidak punya upaya, tidak punya daya dan upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mausufun tur persifatan bikulli kamalin kelawan sekabehane kesempurnaan. Munazzahun tur dan bersihake angkuli naksin saking sekabehane kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai kesempurnaan sifat. Sifatnya Allah itu sempurna, tidak ada sedikit kekurangan. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa ora ono iku kamitslihi iku ngumpamani Allah apa syai'un suwiji-wiji, wa huwa utawi Allah iku as-sami'u iku zat kang mendengar, al-basiru tur kang zat kang ningali. Jadi tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Wa huwa utawi Allah iku al-qadimu iku zat kang dahulu, wa ma utawi perkara siwahu kang sakliyane Allah iku hadisun iku anyar. Allah Subhanahu wa ta'ala iku bersifat qadim dahulu, dan makhluk di dunia ini semuanya adalah bersifat hadis, yaitu baru.
Jadi semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu iku zat kang nyiptaake. Wa ma utawi perkara siwahu kang sakliyane Allah iku makhlukun iku makhluk. Allah itu maha menciptakan. Semua yang ada di dunia ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu utawi kalame Allah iku qadimun iku dahulu. Kasa iri sifatihi kaya sekerine sifat-sifate Allah. Li'annahu krana setuhune Allah Subhanahu maha suci Allah iku mubayyinun iku nulayani li jami'il makhluqati maring sekabehane pira-pira makhluk fi dzati ing dalem zat wasifati lan sifate Allah wal af'ali lan pira-pira penggaweane Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Di dalam zatnya, sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah ta'ala. Amma saking perkara yakulu kang ucap sapa adzalimuna wong kang dolim uluwan kelawan luhur kabiron kang agung. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang membahas syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku anta'lama iku yen to ngerti sira wa ta'taqida lan ngeyakini sira wa tusaddiqa lan benerake sira wa tu'mina lan ngimani sira anna sayyidana ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad wa nabiyina lan nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraisy kang bangsa Quraisy. Jadi artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mengetahui, meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan, untuk memberikan sebuah pengarahan, memberikan sebuah kebaikan bagi semua makhluk. Wulida dan lairake sinten Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem kota Mekah. Wa bu'isa lan den utus sinten Kanjeng Nabi biha ing dalem Mekah. Wa hajara lan hijrah sinten Kanjeng Nabi ila Madinati maring kota Madinah. Wa dufina lan den makomake sinten Kanjeng Nabi fiha ing dalem Madinah. Jadi kita juga wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah, kemudian diutus berdakwah di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah, kemudian meninggal dan dimakamkan di kota Madinah. Wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shadikun iku wong kang bener fi jami'i ma ing dalem sekabehane perkara akhbaro kang nyeritakake sinten Kanjeng Nabi bihi kelawan
ma akhbaro. Famin dzalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono fi jami'i ma akhbaro azabul kubri utawi siksa kubur. Kita juga wajib meyakini bahwa apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar-benar tidak ada yang salah, terbukti kebenarannya. Kita wajib meyakini bahwa apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar-benar benar. Azabul kubri utawi azab kubur. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan bahwa besok ketika orang itu meninggal itu ada siksa kubur. Maka kita wajib meyakininya, meyakini kebenarannya siksa kubur. Azabul kubri wa huwa azabul barzah. Jadi siksa kubur itu juga dinamakan dengan siksa di alam barzah. Adik-adik semua yang kami banggakan, siksa kubur itu merupakan hal yang sangat dahsyat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya." Bahwa orang-orang yang disiksa di neraka itu dinampakkan oleh Allah, dilihatkan oleh Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi besok di alam barzah atau di alam kubur itu banyak, istilahnya itu banyak tontonan ya. Kenapa? Ketika pagi orang-orang itu disiksa oleh para malaikat itu dinampakkan. Begitu juga ketika malam juga para malaikat itu menyiksa orang-orang yang mana orang-orang itu dilihat oleh penduduk alam barzah. Coba adik-adik berpikir ya, kalau adik-adik di sekolah, terus adik-adik itu berbuat salah kepada bapak dan ibu guru atau melanggar peraturan sekolah, kemudian adik-adik itu dihukum di depan sekolahan, dilihat banyak murid, semua murid MA Al-Khairiyah melihat adik-adik. Apakah adik-adik tidak malu? Pasti malu ya. Begitu juga di alam barzah atau di alam kubur. Orang-orang yang mempunyai dosa itu disiksa oleh para malaikat yang mana ditonton, menjadi tontonan orang-orang yang di alam barzah. Apa tidak malu? Pasti malu. Makanya kalau kita meninggal dunia, kita harus berusaha sebelum meninggal dunia, kita harus siapkan diri kita. Yaitu apa? Yaitu mempunyai iman Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempunyai dosa. Jadi berusaha ketika meninggal dunia itu tidak mempunyai dosa. Apakah bisa orang meninggal dunia itu tidak membawa dosa? Insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah resep cara untuk menghilangkan dosa, yaitu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita semua berbuat dosa, maka segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah
dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijamin oleh Allah termasuk orang yang mulia dan termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, tetapi Rasulullah selalu istiqomah membaca istighfar 1 hari 100 kali. Apalagi kita semua yang belum tentu menjadi orang yang mulia dan juga belum tentu menjadi orang yang menjadi penghuni surga.